Magnus Carlsen mendominasi Ian Nepomniachtchi sampai akhir. Game ini terjadi dalam final Champion Chess Tour 2024. Ian Nepo memulai permainan dengan E4, dijawab E5. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia. Varian gajah C5 Gioaccio Piano dipilih oleh Magnus Carlsen. Kemudian, Ian Nepo mendorong C3. Selain mempersiapkan D4, ini juga membuka ruang untuk pengimbangan menteri menekan pion F7. Magnus Carlsen merespon dengan pengimbangan kuda ke petak F6, lalu D3, gajah petak gelap siap keluar. Setelah D6, Magnus mempersiapkan gajah petak terang. Ian Nepo membalas dengan gajah G5, mempining kuda. Pion serang gajah, gajah mundur, lalu menteri E7, kemudian B4. Gajah mundur, lalu A4. Ian Nepomniachtchi ingin mengurung gajah. Namun, dengan A5, Magnus membuat gajahnya tetap aman. Ian Nepomniachtchi kemudian mendorong B5 mengusir kuda. Setelah kuda mundur ke petak D8, kuda B ke petak D2, lalu kuda E6. Tujuan selanjutnya akan masuk ke petak F4. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi tidak memakan kuda. Dia memilih untuk rokade pendek mengamankan raja. Setelah itu, kuda F4. Kuda ini akan menjajah pertahanan putih. Ian Nepo kemudian mendorong D4, membongkar petak senter, dijawab gajah G4, mempining kuda. Setelah menteri ke petak G3 menyerang pion F7, Magnus Carlsen rokade di sayap menteri. Dia membiarkan Ian Nepo untuk makan pion F. Apabila pion ini dimakan, maka lajur F akan menjadi setengah terbuka dan itu akan menguntungkan untuk hitam. Oleh karena itu, Ian Nepomniachtchi tidak berani untuk makan pion. Dia memainkan benteng F1, tambahan proteksi pada pion. Setelah itu, G5 dan gajah harus mundur ke petak G3. Magnus Carlsen menarik mundur gajahnya, dibalas gajah F1. Setelah itu, raja B8. Ian Nepo kemudian mengaktifkan benteng A ke petak D1, lalu benteng H ke petak E8. Kedua pemain telah bersiap-siap, sebentar lagi baku hantam akan dimulai. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi mengambil inisiatif untuk menyerang gajah. Dan pertukaran pertama terjadi. Gajah makan kuda, benteng terancam. Oleh karena itu, pion makan gajah dan pertahanan Ian Nepomniachtchi mengalami kerusakan pada struktur pion. Setelah itu, Magnus memainkan menteri E6. Ini membuat Ian Nepomniachtchi sementara tidak bisa mengambil gajah. Di posisi ini, Ian Nepo menarik mundur menterinya ke petak C2. Setelah itu, H5 dan kuda ke petak E3. Terjadi pertukaran pion di petak center. Lalu Ian Nepomniachtchi membawa kudanya masuk, ancaman forking di langkah selanjutnya. Akan tetapi, Magnus tidak khawatir. Dia memakan pion. Apa yang akan terjadi jika kuda melakukan forking? Kita akan membahasnya setelah game ini selesai. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi memainkan langkah yang tidak tepat. Menteri makan pion. Setelah itu, kuda mundur ke petak D7. Lagi-lagi, terdapat ancaman forking. Namun, Ian Nepo tidak berani. Di posisi ini, Ian Nepo mendorong H4. Kemudian Magnus mengadu menteri. Setelah menteri mundur ke petak D2, F6 memberikan proteksi pada pion. Setelah itu, raja ke petak H2, lalu menteri C5 bersiap menempatkan kuda di petak E5. Ian Nepomniachtchi menyerang menteri, namun di posisi ini, Magnus Carlsen tidak menyelamatkan menteri. Dia memilih kuda ke petak E5, ancaman forking di langkah selanjutnya. Ian Nepo tidak mengambil menteri. Gajah G2 menjaga pion. Setelah itu, menteri lari di petak A3.
menekan pion F. Menteri menjaga pion, lalu D5. Magnus bersiap untuk membongkar lajur D. Pertukaran pion pun terjadi. Benteng makan pion, Menteri terancam. Menteri sembunyi di petak C2, lalu benteng disusun. Sekarang Magnus siap untuk makan pion. Namun di posisi ini, Ian Nepomniachtchi memainkan pertukaran pengorbanan. Benteng ditukar dengan kuda, lalu benteng makan benteng. Bersiap untuk masuk ke petak E2. Setelah itu, Ian Nepo menarik mundur kudanya untuk menjaga pertahanan. Dengan langkah ini, Ian Nepo memprovokasi Magnus untuk mengambil kuda dengan gajah, sehingga pertahanan hitam menjadi terbuka. Tentu saja, Magnus telah menghitung hal itu. Dia juga memainkan pertukaran pengorbanan, membiarkan pion makan benteng, setelah itu Menteri makan pion. Dengan demikian, pertahanan hitam masih tetap aman. Ian Nepo menyerang Menteri. Menteri D4, lalu pion makan pion. Setelah itu, Magnus memberikan pion gratis untuk Ian Nepomniachtchi. Ian Nepo tidak berani untuk makan pion. Dia memakan kuda. Setelah itu, Menteri makan gajah, skak. Raja lari di petak H1, namun H3. Ancaman pada gajah. Setelah gajah makan pion, Menteri G3. Ancaman pada gajah dan juga benteng. Sampai di posisi ini, Ian Nepo menyerah. Kenapa Ian Nepo menyerah? Dalam posisi ini terlihat bahwa gajah dan bentengnya terancam. Kalau gajah mundur ke petak G2, maka benteng H8 skak. Gajah harus menutup skak, benteng makan gajah. Langkah terpaksa Menteri menutup ancaman, lalu benteng makan Menteri, skak mat. Kalau benteng lari misalnya ke petak F1, maka Menteri makan gajah, skak. Setelah Menteri menutup ancaman, Menteri makan benteng, skak. Setelah Menteri menutup skak, Menteri makan Menteri, dan skak mat. Kemungkinan terbaik adalah Menteri ke petak G2. Tentu saja, Menteri makan benteng, skak setelah Raja lari. Benteng memberikan forking dan mendapatkan Menteri. Posisi ini adalah skak mat dalam 5 langkah. Selanjutnya, kita analisa momen krusial dalam game ini. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana jika di posisi ini pion D5 didorong? Dengan demikian, kuda bisa makan gajah. Namun itu bukan masalah karena ada Menteri 7. Kalaupun kuda makan gajah, pion makan kuda, dan hitam punya tempat pelarian yang sangat aman. Ini adalah posisi setelah langkah ke-23. Magnus Carlsen baru saja mengambil pion, dan Ian Nepo punya ancaman forking. Kenapa Ian Nepo tidak berani untuk melakukan forking? Jika hal itu terjadi, maka ada balasan Menteri E5. Setelah kuda makan benteng, benteng makan kuda, dan jika benteng ke petak C1 memberikan tekanan pada pion, hitam punya balasan H4, ancaman pada gajah. Kalau gajah makan kuda, Menteri makan gajah, dan jika sekarang Menteri makan pion, hitam punya balasan yang sangat kuat, kuda ke petak G4. Pengorbanan kuda yang sebenarnya mengancam skakmat. Kalau pengorbanan ini diterima, pion makan kuda, maka Menteri makan pion F2 skak setelah Raja lari, Menteri G1 skakmat. Bagaimana kalau pengorbanan ini dibalas dengan gajah G2? Maka hitam punya balasan H3, ancaman pada gajah. Tentu saja jika gajah makan H3, maka Menteri makan pion skak, Raja terpaksa lari, kemudian Menteri makan pion skakmat. Atau jika sekarang pion makan kuda, maka Menteri makan pion skak, Raja lari, dan pion makan gajah skakmat. Ini adalah posisi pada langkah ke-25. Ian Nepo punya ancaman forking. Jika sekarang dicoba, maka Menteri ke petak E5. Menteri terancam, begitupun dengan kuda. Jika kuda berani makan benteng,
maka menteri jatuh. Dan jika menteri makan menteri, benteng makan menteri. Setelah kuda kembali ke petak F5, hitam masih tetap unggul. Momen krusial berikutnya terjadi pada langkah ke-28. Sebuah ancaman pada menteri dan juga ada ancaman forking. Di game sesungguhnya, gajah menjaga pion. Bagaimana jika benteng makan menteri? Maka ini akan dibalas dengan kuda makan pion, skakser. Setelah raja lari ke petak H1, tempat aman satu-satunya, kuda makan menteri. Karena benteng masih terancam, benteng ini harus mundur. Tetapi setelah itu, kuda makan gajah. Putih bisa mencoba gajah makan kuda, namun pion makan gajah. Setelah benteng makan kuda, benteng makan pion. Terlihat jelas kalau di posisi ini, hitam unggul 3 pion. Dan kita tahu kalau Magnus adalah raja dalam permainan pion bebas. Seperti itulah kemungkinan yang mungkin terjadi dan terlihat jelas bahwa tidak ada potensi kemenangan yang bisa didapatkan oleh Ian Nepomniachtchi. Sebuah game yang sangat menarik, dominasi Magnus Carlsen hingga akhir.